Kita manusia diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam perkataan orang-orang terdahulu di antara ulama kaum muslimin, kaitannya tentang hawa nafsu itu, mereka mengatakan ada 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, manusia, kita-kita ini, kemudian satunya hewan. Yang satunya adalah hewan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan perangkat berupa akal. Tidak Allah berikan hawa nafsu. Hewan Allah Subhanahu wa taala berikan perangkat hawa nafsu, tapi tidak dengan akal. Hewan tidak diberi akal. Manusia bagaimana? Ternyata manusia Allah Subhanahu wa taala berikan dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berikan akal, hawa nafsu juga Allah berikan juga. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwasannya manusia apabila hawa nafsunya atau akalnya, ia bisa menundukkan hawa nafsunya. Dengan akal yang Allah berikan, ia tundukkan hawa nafsunya. Kondisi demikian, mereka para manusia yang bisa menundukkan hawa nafsunya dengan akalnya, maka mereka para manusia ini bisa sampai pada derajat para malaikat. Bisa sampai pada derajat para malaikat. Malaikat mereka Allah berikan akal tapi tidak dengan hawa nafsu. Tidak Allah berikan cobaan, ujian. Sehingga mereka ketika Allah perintahkan kepada mereka, kepada para malaikat tadi itu, Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya hawa nafsu. Manusia diberi hawa nafsu. Artinya ada cobaan. Allah menguji manusia dengan hawa nafsu tadi itu. Ketika manusia tersebut bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan akal pikirannya, maka manusia pun bisa menjadi manusia yang derajatnya sebagaimana malaikat atau bahkan melebihi malaikat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah sebaliknya, hewan diberi hawa nafsu, tidak diberi akal. Manusia diberi dua-duanya. Kalau kita manusia dengan hawa nafsu kita, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, ternyata hawa nafsu kita lebih dominan daripada akal kita. Artinya akal kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Akal kita paham bahwasannya syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah baik, adalah bagus. Semua yang Allah perintahkan itu baik, semua yang Allah larang itu jelek. Tapi kemudian kok ternyata hawa nafsu kita itu terus-menerus menggiring kita kepada hal-hal keburukan. Lalu kemudian akal kita terkalahkan. Akal kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Kita digiring berbuat jelek, berbuat maksiat, kita turuti hawa nafsu kita. Wal'iyadzubillah. Kondisi demikian bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dikatakan oleh para ulama terdahulu, mengatakan orang yang demikian maka kondisinya sama dengan mereka, dengan hewan yang mereka diberi hawa nafsu saja, akal tidak diberi. Ya, kondisi mereka sama atau bahkan lebih buruk daripada hewan tersebut. Kenapa? Hewan mereka berbuat misalnya merusak tanaman atau apalah, misalnya hewan yang suka nanduk itu nanduk orang yang di samping jalan dan lain sebagainya. Mereka nggak punya akal. Nggak bisa disalahkan hewan ketika nanduk orang ataupun misalnya ketika gigit orang
kita menyalahkan hewan bagaimana? Kita menyalahkan pemiliknya. Kan demikian. Lah kita manusia diberi hawa nafsu, kita sudah diberi pikiran, tapi kemudian kok ternyata hawa nafsu kita bisa mengalahkan pikiran kita. Ya ini kemudian yang menjadikan manusia itu bisa lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan hewan. Waliyadzubillah. Kita semua berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada hal yang demikian. Ini kaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang senantiasa menyeru kepada kita untuk berbuat kejelekan, berbuat keburukan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika kita berbuat hal-hal buruk, berbuat dosa, haruslah kita taubati. Haruslah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya taubat itu kan dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang dahulu ketika kita sebelum bertaubat itu kita tinggalkan. Ketika kita sekarang sudah taubat, berarti kewajiban-kewajiban yang dahulu kita tinggalkan itu kita lakukan, kita laksanakan. Dan juga dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram yang dahulu sebelum bertaubat kita lakukan. Setelah kita bertaubat berarti perbuatan-perbuatan haram tadi kita tinggalkan. Nah, itulah taubat. Demikian taubat. Yang namanya manusia demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyayangi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya memperhatikan bagaimana manusia hidup di dunia. Allah ciptakan manusia, kemudian Allah ciptakan, ya Allah mengatur, menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengatur juga, memberikan jalan keluar kepada mereka-mereka para manusia yang ternyata ketika hidupnya di dunia itu salah jalan. Yang seharusnya itu mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Terus kemudian mereka ternyata kok menyimpang. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi juga. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Walladzina idza fa'alu fahishah. Dan mereka orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, berbuat melakukan dosa-dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada diri mereka. Di antara ahli tafsir mengatakan fahisyah di sini adalah dosa besar, berbuat zalim kepada diri mereka adalah melakukan dosa kecil. Dzakarullah, lalu kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu kemudian mereka pun beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat Allah, mereka pun meminta ampun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan enggak perlu dijawab. Jawabannya sudah jelas. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah, selain Allah? Adakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa hamba. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu kemudian setelah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yusirru, tidak terus-menerus berbuat keburukan, kejelekan ataupun kemaksiatan, dosa yang tadi itu. Ala ma fa'alu, terhadap apa yang telah mereka perbuat, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahwa itu dosa. Mereka tidak terus-menerus berbuat dosa tadi itu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang berbuat dosa lalu kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Bagi mereka
bagi orang-orang yang mereka berbuat dosa lalu kemudian mereka ingat kepada Allah, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka berazam, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Apa balasannya? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Balasan mereka adalah maghfiratun min rabbihim. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tidak cukup hanya ampunan saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan sebaik-baik pahala bagi mereka orang-orang yang mengamalkan, yaitu mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ketika mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemaksiatan, mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tadi itu. Bagi mereka ampunan, bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita para manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka orang-orang yang berbuat dosa dibiarkan berbuat dosa. Tapi ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan. Ini loh. Kalau misalnya ada orang berbuat dosa terus kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, balasnya demikian. Ganjarannya kayak gini. Ganjarannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya surga Allah Subhanahu wa taala. Tawaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Menunjukkan kepedulian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi Allah tidak hanya merahmati mereka orang-orang, mengasayangi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi Allah pun juga menyayangi, mengasihani mereka orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Allah kasih solusi. Allah kasih solusi bagi mereka orang-orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran tadi itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua para hambanya yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan kesalahan, yang sering berbuat kemaksiatan. Bukan sedikit maksiat, tapi sedikit-sedikit boleh jadi kadang itu kita berbuat maksiat, ya, waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Pengampun, mengampuni segala dosa. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa untuk menyiksa para hambanya. Punya siksaan yang sangat luar biasa, yang sangat pedih. Tidak ada di antara para hamba, di antara para makhluknya yang bisa menahan rasa sakit siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena siksanya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Kalau di dunia ini ada orang yang paling kejam, ia menyiksa orang lain, sesama manusia, atau menyiksa hewan misalnya. Atau kita dengar berita bagaimana ada orang menyiksa orang lain. Dibandingkan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jauh. Bagaimana kita bisa membandingkan siksa makhluk manusia dengan siksanya Allah Sang Khalik, zat yang menciptakan kita semua? Tidak pantas kita membandingkan. Tidak sama, ya. Tidak cocoklah kita bandingkan bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala dan siksanya manusia kepada manusia yang lain ataupun kepada hewan yang ada di muka bumi ini. Ini yang perlu kita sadari bersama. Dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memiliki siksa yang sangat pedih. Ini harus berjalan berbarengan. Tidak boleh
kita hanya berpegang kepada salah satunya saja. Misalnya kita mengandalkan Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Kita memegangi hal ini. Iya benar. Tapi jangan sampai kemudian kita menihilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, maha kuasa. Siksanya sangat-sangat pedih. Antara keyakinan kita, harapan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kita akan siksa Allah Subhanahu wa taala itu harus seimbang. Harus seimbang. Ketika seorang hamba ia hanya meyakini, ia intinya lebih menonjolkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ia berbuat dosa terus-menerus. Ia lalai, lupa, ya. Ia berdalih Allah kan zat yang maha pengampun. Saya berbuat dosa, saya tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan nanti Allah mengampuni dosa saya. Siapa yang menjamin dosa kita itu ketika kita meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah ampuni? Gak ada yang menjamin. Tapi bukan berarti terus kemudian kita tidak meminta ampun kepada Allah, tidak. Senantiasa kita minta ampun. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang kita perbuat, yang kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Enggak ada yang bisa menjamin. Ya. Ketika orang itu berpegangan bahwasanya Allah zat yang Maha Pengampun, saya berbuat dosa, enggak apa-apa, nanti saya tinggal meminta ampun lagi kepada Allah. Lah kemudian kalau misalnya ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika ia berbuat dosa, Allah takdirkan mati, meninggal dunia ketika berbuat dosa. Gimana ceritanya? Dia belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah, ya, kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang berkeyakinan dia melihat dirinya, saya sudah terlalu banyak dosa. Dosa yang saya lakukan sangat-sangat banyak sekali. Dari A sampai Z itu dosa semuanya. Semua macam dosa sudah saya lakukan. Semua macam dosa sudah saya lakukan. Rasa-rasanya kayaknya Allah itu gak mungkin deh ngampuni dosa saya. Tidak mungkin. Karena dosa yang saya miliki, yang saya lakukan sudah sangat banyak sekali. Sehingga dia pun putus asa. Dia putus asa, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Dia tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia pun melanjutkan, sudahlah. Saya sudah terlanjur menjadi orang yang kayak gini. Mau gimana lagi? Saya lanjutkan saja. Kondisi saya demikian. Jangan sampai demikian, ya. Jangan sampai demikian.